jadi hari ini sebetulnya Anda pasti tahu ya, saya host ya, narasumbernya Pak Iskandar ya. Hari ini kita bahas sebuah topik ya menarik ya. Menarik kenapa? Judulnya adalah MDRT gara-gara PSP. Jadi apa itu MDRT, apa itu PSP ya, kita akan gali nanti. Nah, terutama untuk teman-teman baru ya. Ini sesuatu yang penting dipahami. Nah, tapi hari ini kita juga akan dibekali dengan sebuah konsep ya yang mempermudah untuk kegiatan ya, aktivitas kita nanti terutama supaya closing. Nah, tanpa buang waktu ya, saya langsung aja ya. Jadi Pak Iskandar, apa kabar? Baik Pak. Baik ya. Ya, Bapak apa kabar? Saya ya selalu baik. Selalu baik, sama Pak. Ya, sama ya. Iya. Sama bajunya gitu. Iya. Celana juga. Iya, saya yakin peserta Zoom juga semua baik-baik. Oke. Puji Tuhan ya. Kita tetap sehat dan baik. Nah, jadi hari ini coba kita sharing kepada teman-teman apa itu judulnya ya. MDRT gara-gara PSP. Iya. Jadi apa itu MDRT? Apa itu PSP? Iya. Kayaknya singkatan semua. Singkatan semua, jadi memang khusus orang-orang M3 lah yang harusnya paham ini. Cuman tidak bisa disangkal ketika ini sudah direkam, kemudian teman-teman yang baru join juga mungkin bisa saksikan juga tayangan ini. Memang bertanya-tanya kok judulnya begitu, MDRT gara-gara PSP. Saya jelaskan pertama MDRT ya Pak Ciko ya. Oke. MDRT itu singkatan dari Million Dollar Round Table. Itu adalah sebuah pencapaian yang dibuat atau ditentukan targetnya itu oleh asosiasi agen-agen asuransi di seluruh dunia yang berpusat di Amerika. Jadi mereka bikin satu standar Pak Ciko. Sebuah asosiasi yang hanya bisa bergabung itu adalah orang-orang yang mencapai kualifikasi tertentu. Seluruh dunia, seluruh perusahaan asuransi. Jadi di situ tidak ada membeda-bedakan kamu dari asuransi mana, kamu jual produk apa, itu tidak dibeda-bedakan lagi. Nah di Indonesia kebetulan orang yang bisa capai MDRT itu targetnya adalah mencapai premi yang sudah dibayar merupakan premi dari bisnis baru ya Pak Ciko. Artinya orang yang baru bayar di tahun pertama itu preminya semua dikumpulin. Jadi collected premium, premi yang sudah berhasil diterima oleh perusahaan itu sebesar 483 kalau nggak salah tahun ini. Tahun lalu juga dapat potongan seperti itu juga kira-kira karena pandemi. Sebelum pandemi sebenarnya sudah 500 ke atas itu targetnya. Nah itu tergolong masih rendah sebenarnya Pak Ciko. Karena setiap negara beda Pak Ciko. Mungkin kalau di Singapura itu preminya kalau cuma 500 juta setara 500 juta rupiah belum bisa MDRT. Tapi Indonesia dibanding sama income per kapita mereka menghitung targetnya adalah 483-an gitu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di surat edaran ya, MDRT itu kualifikasinya setiap tahun berbeda. Jadi kualifikasi penghargaan MDRT ini tiap negara itu berbeda. Berbeda, iya. Jadi kali ini di Indonesia yaitu 400-an juta. Iya. Premi terkumpul maka dapat kategori penghargaan ini ya. Benar Pak Ciko. Nah, jadi kalau capai target ini otomatis capai yang namanya Penin World Convention. Karena Penin World Convention itu kan memang targetnya nampak lebih tinggi 550 juta kan. Tapi kan annualized sudah disetahunkan. Premi yang disetahunkan. Sementara MDRT itu harus premi sudah dibayar. Baik. Nah, jadi kalau misalkan dia bayar tahunan ya lumayan terhitung untuk capai MDRT bisa dihitung. Tapi kalau enggak bayarnya tahunan, bayarnya bulanan, yang dihitung cuma yang terbayar untuk MDRT. Iya. Nah, jadi mungkin yang capai PWC atau Penin World Convention belum tentu, belum pasti dia jadi MDRT. Tapi kalau yang MDRT biasanya sih capai PWC tadi. Minimal yang Istanbul cuma 288, itu pun disetahunkan. Ini sudah 48 sekian dan itu tidak disetahunkan, sudah premi sudah premi yang terbayar ya, terkumpul. Jadi pasti tembus gitu. Berarti ini capai kategori MDRT sekaligus capai trip PWC otomatis, ya. Jadi kan memang sekali tembak dapat semua. Nah ini judulnya kan MDRT tercapai gara-gara PSP, ini lebih menarik kan. Nah, jadi kalau kita udah ngerti MDRT, kemudian PSP itu gimana? PSP itu apa? Nah,
Kalau produk kita itu kan banyak, biasanya orang kan jualannya unit link. Di Panin kan kita ada multi link atau maxi link gitu kan. Ya, Nah nama kita produk. tahu kenapa orang jualnya maxi link. Kalau dia kemampuannya di atas 1,5 juta, kita punya dua opsi. Kita mau jualan multi link atau maxi link. Tapi kalau preminya cuma di bawah 1,5 juta, nggak ada pilihan, paling jualnya multi link saja. Nah, kebetulan yang unit link ini memang bisa kita tawarkan asuransi tambahan, kesehatan, sakit kritis. Kalau PSP ini judulnya adalah Panin Smart Protection, sebuah produk gabungan antara produk tradisional, tapi sekaligus ada juga nilai investasinya. Jadi dia hybrid Pak Ciko. PSP ini pada dasarnya adalah produk yang hybrid, Panin Smart Protection. Nah supaya kita semua punya gambaran, saya punya slide di sini. Apa itu PSP ya Pak Ciko? Saya gambarkan dulu spesifikasi produk. Untuk lebih jelasnya, kita akan siapkan training produk PSP ini nanti yang akan kita publikasikan juga di YouTube channel kita agar teman-teman bisa mengikuti training lebih lengkap ya, pengetahuannya lebih bagus. lengkap. Teman-teman lihat di layar ini ada ketentuan dasar. Di bagian hijau ini itu green screen yang disiapkan untuk nanti kalau si trainer kalau lagi bahas ketentuan dasar nanti dia muncul di bagian hijau. Itu tujuannya kita buat slide hijau begitu ya teman-teman. Jangan aneh kok ada warna hijau di pojok. Itu nanti untuk trainer bicara Pak Ciko, menarik ya. Oke, Hijau lucu ya. di situ ya. Nah, PSP ini ketentuan dasarnya mata uang cuma satu, nggak ada dolarnya, hanya rupiah Pak Ciko. Ya. Kemudian usia masuk tertanggung itu dari mulai dia baru lahir 30 hari umurnya, maksimal 70 tahun seperti biasa. Seperti multilink dan maxilink kita. Usia masuk pemegang polis juga sama, kalau sudah dewasa boleh jadi pemegang polis, ya kan? Tapi maksimal bisa 75 tahun pemegang polis, bukan yang dilindungi ya. Nah, masa asuransi ini pilihannya tidak ada, pokoknya 99, sama kayak multilink kita atau maxilink kita. UP itu minimal 250, ini minimal, maksimalnya tidak ada, unlimited ya. Nah yang membedakan apa? Premi asuransi berkala ini kan ada premi pertanggungan dasar, juga bisa dilengkapi pertanggungan tambahan, cuman pertanggungan tambahannya nggak banyak, paling waiver bebas premi. Nggak bisa kita masukkan produk kesehatan MBX, itu nggak bisa. Berarti ini khusus produk asuransi jiwa. Betul Pak Ciko. Nah itu, jadi cuman bedanya di masa pembayaran premi, disinilah yang kita perlu garis bawahi teman-teman. Masa pembayaran premi di sini kan ada 5, 10, 15, 20, 30, atau sampai tertanggung berusia 99. Boleh cicilnya sampai umur 99 juga boleh, ada pilihan itu. Tapi kenapa dipatok 5, 10, 15? Biasanya kan kalau kita jualan unit link, itu kan cuti premi kan Pak Ciko. Oke. Cuti premi tahun ke-5, jadi kalau kita bilang cuti premi di tahun 5 tahun, habis itu cuti. Berarti tahun ke-6 cuti, dia nggak bayar. Kalau unit link kan, kalau nggak bayar, biaya asuransi jalan terus Pak. Iya, benar. Berarti nggak ada kepastian. Ya. Kalau walaupun kita bikinnya bagus, ya kan, Oke. investasinya kita top up banyak gitu Ya. kan, walaupun di proposal nampak bagus, tapi tahun ke-6 itu tidak otomatis dia tidak bayar premi. Karena biaya jalan terus, Ya. bisa jadi nanti waktu hari tua, biaya asuransi sudah sangat besar, Ya. investasinya tidak terlalu, saldonya sudah sangat sedikit, Oke. otomatis dia harus lanjut bayar premi lagi, Oke. atau top up, Benar. supaya lanjut lagi polisnya. Nah di sini nggak ada Pak Ciko. Kalau ditulisnya 5 tahun, kita pilih masa pembayaran 5 tahun, maka bayar 5 tahun selesai, lunas Pak Ciko. Untuk selamanya. Untuk selamanya, tahun ke-6 mau bayar pun ditolak Pak Ciko. Ya. Nggak ada lagi pembayaran yang bisa diterima kalau kita udah pilih 5 tahun. Oke. Kalau kita pilih 10 sama juga. Tahun ke-11 nggak bisa bayar lagi. Berarti ini ceritanya lunas, santai, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau orang Hokkien bilangnya apa? Chengcho, ya kan? Sudah nggak ada urusan di belakang Pak Ciko. Sudah tuntas. Chengcho Chengcho Bohan Lo. bohan lo. Tidak usah khawatir lagi, ya kan? Baik. Nah itu yang menyebabkan kenapa kita bisa jual PSP ini dengan premi besar. Nanti saya akan terangkan dari pengalaman Pak Ciko. Jadi teman-teman bisa saksikan terus, kita share pengalaman closingnya. Ini kita bicara teknis produknya dulu. Iya ya. ini teknis produk dulu. Jadi masa bayar preminya itu di sini ditulis tahunan ya, maka kali 1, apa yang keluar dari proposal, nah itulah premi tahunannya. Begitu kita mau bayar semesteran dengan UP yang sama, kita pilih semester. Biasanya kan kalau di unit link kan tinggal bagi 2 kan. Iya. Kalau bagi 2 itu kan
Berarti kalinya 0, berapa tuh? 5. 0,5 namanya bagi 2. Tapi tidak begitu di sini karena ini produk tradisional Oke. hybrid dengan unit link kan seperti itu. Jadi dia ada faktornya. Jadi 0,52. Berarti kalau kali 2 kan setahun bayarnya lebih mahal dong ya. Oke. Iya, benar. Dan seterusnya ya. Betul. Kalau yang kuartal lebih besar lagi, bulanannya juga 0,095. Oke. Itu faktor kalinya. Berarti kalau mau tarifnya normal ya tahunan aja. Betul. Ya, tapi kalau mau dibagi ya kita bayar sedikit lebih mahal. Betul. Nanti kalau teman-teman sudah ikut training PSP, teman-teman pasti dapat gambaran bahwa produk ini bisa menjadi jawaban untuk orang-orang yang selama ini khawatir dengan unit link. Ya. Kenapa? Karena sekarang kan sedang viral, kebetulan di belakangan ini selalu banyak yang bertanya, bagaimana kalau investasi saya tidak sesuai harapan? Apakah saya harus bayar premi terus? Kalau unit link jawabannya iya gitu ya. Bahkan kadang-kadang bisa juga kita diminta untuk bayar lebih dari premi. Apalagi usia sudah tua. Nah, sebenarnya PSP ini bisa menjadi jawaban untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi bukan berarti unit link jelek ya teman-teman. Karena bagi saya unit link itu adalah jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan fleksibilitas. Ya, ini hanya masalah orang-orang bisa terima karakter dari produk itu atau tidak gitu. Persis, iya benar sekali Pak Ciko. Jadi teman-teman jangan kayak kalau saya lagi bahas PSP seolah-olah jangan jual unit link. Bukan ya? Nah, karena saya setelah ini saya mau sharing kan bagaimana experience-nya gitu loh. Gitu Pak Ciko kira-kira. Oke. Jadi gimana experience-nya waktu Bapak jual produk itu hingga jadi MDRT? Tapi kalau Pak Ciko lihat sendiri ketentuan dasar produk tadi itu, produk ini luar biasa atau enggak Pak Ciko? Sangat luar biasa. Ya, karena dia hybrid kan. Hybrid, iya. 1, 2, ini menjual kepastian ya bagi nasabah yang karakternya mungkin menuntut sesuatu yang lebih pasti. Nah, kalau kita diskusikan Pak Ciko, ini kan kita dua arah. Menurut Pak Ciko, orang-orang yang membutuhkan kepastian seperti ini, kira-kira orangnya tipenya seperti apa Pak Ciko? Mungkin dari sisi usia orang-orang berapa? Orang yang berusia berapa yang butuh-butuh? Tipe-tipe yang mungkin kalau istilahnya konservatif. Konservatif. Ya. Orang-orang yang berusia matang ya mungkin 40-an ke atas. Tidak mau berspekulasi lagi ya? Ya, orang-orang yang ketika di pertengahan usianya ya mereka memilih menjalani hari-hari tanpa terbebani urusan seperti ini. Ya, jadi dia mau selesai ya. Sudah selesai, sudah jelas, tidak lagi embel-embel di belakang. Oke, benar saya setuju Pak Ciko. Oleh sebab itu saya ketemu nasabah yang tipe kayak gitu, saya sodorin PSP makanya closing. Oke, berarti dia adalah orang yang di rentang usia 50-an gitu. Benar, tapi saya ada 2 experience yang mau bagi hari ini Pak Ciko. Oke, coba. Karena kan Pak Ciko tentu sesuai dengan judul kan, MDRT gara-gara PSP. Nah ini pun saya mau tahu. Jual PSP cuma 2 polis. Ya. 1 untuk usia 56, 1 untuk usia 39, ini nasabah yang sudah closing. Dua-duanya closing. Closingan pertama itu di Januari, preminya 431 juta per tahun. Wow. Bayar tahunan, itu langsung issued gitu kan. Nah itu bulan 1. Bulan 3 ada closing PSP juga, umur 39, dia closing dengan premi 56.700.000. Dua-dua proposal ini akan saya buka karena kita lagi sharing bagaimana cara jualannya kepada teman-teman yang ada di studio maupun di rumah ya. Ya, saya nggak sabar dengar. Nggak sabar dengar ya. Nah saya akan kupas dulu karena yang tadi yang Pak Ciko bilang konservatif benar. Mereka tidak mau pusing dan orang ini closing preminya gede. Tapi yang muda umur 39, dia ini juga orang yang ngerti investasi kok Pak Ciko. Dia aktif investasi di pasar modal, investasi di pasar valuta asing, forex. Dia ngerti itu semua, tapi kok dia mau closing PSP? Ya, mungkin kan dia gitu. berpikir ini seperti diversifikasi, pembagian saja. Nah, tepat sekali. Dan nanti saya akan cerita sebenarnya di omongan saya apa gitu kan. Sehingga mereka membuka satu peluang bahwa ya sudah saya masuk deh gitu, ya kan? Ya. Itu yang mau kita capai kan? Nah, cerita dong. Nah, saya minta supaya bisa ditampilkan yang proposal pertama. PSP usia 56. Teman-teman coba saksikan dulu. Di sini ya. Kelihatan itu proposalnya PSP, saya samarkan nama agennya, ya ini tanggalnya tanggal baru walaupun closingnya sudah lama. Nah, teman-teman lihat di sini, preminya 400, ini yang 56 ya.
Ini yang usia 56. Oke. Nah, preminya UP-nya itu 6M. 6M. Oke, 6M. Preminya 413.900.000. Teman-teman lihat di ujung itu ada EM, IL11. Pak Ciko tahu ya ini apa? Istilahnya ekstra mortalita. Ekstra mortalita. Artinya orang ini diterima tidak standar, kena substandar, kena ekstra premi. Karena ada kondisi khusus. Karena ada kondisi khusus. Oke, saya sekarang masuk ke teknis ya Pak Ciko ya. Kalau Bapak disodorkan proposal begini, uang pertanggungannya 6 miliar, ini saya buat 10 tahun bayar Pak, 10 tahun bayar, Bapak harus bayar 413.940.000, bayarnya 10 kali. Oke. Nah kalau Bapak disuruh bayar 10 kali kan udah 4 miliar juga ya. Ya. Untuk perlindungan 6M, Ya. apakah Bapak mau? Saya mungkin berpikir saya perlu tahu belakangnya jadi apa. Nah kalau belakangnya ternyata sesuatu yang, oke, kita lihat yang belakang. Karena Pak Ciko sebagai nasabah, calon nasabah pengen tahu. Nah di belakang ini kan kelihatan ya Pak Ciko, bayar 10 tahun nih kan ya, 10 tahun. Ya. Nah di sini ada nilai tunai. Oke. Nilai tunainya pasti ini. Tahun ke-10 1 miliar lebih ya, 1,0 sekian. Tapi kelebihan dari PSP adalah karena hybrid 2 alam, ada yang investasi juga. Oke. Kalau nilai tunai itu tadi, itu bukan investasi, itu pasti angkanya ada. Kalau mau cair polisnya ada angka itu, udah Itu pasti. seperti nilai tebus ya? Nilai tebus, iya. Kalau mau enceng ya, kalau bahasa Medan. Iya. Saya nggak mau main lagi dah. Nggak mau main enceng lagi. gitu. Itu Oke. udah pasti ada 1 miliar itu, sudah pasti. Tapi selain angka itu, kita juga punya investasi. Jadi di sini tetap ada rendah, sedang, tinggi. Cuman kalau teman-teman perhatikan di bawah itu usia tua, walaupun rendah itu nggak ada bintang. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa di rendah tidak ada bintang? Kenapa? Karena tidak ada biaya asuransi lagi yang dibebankan dan biaya administrasi pun nggak ada. Oke. Jadi investasi yang ada di sini murni memang investasi. Hanya investasi. Tinggal kita tunggu saja harga unitnya naik. Waktu kita tarik, kita berharap waktu kita butuh, harga unit ini sudah dalam posisi harganya mahal, maka saldo kita besar. Dan Oke. itu nggak ada potong biaya asuransi. Oke. Ini kelebihannya, memberikan sebuah kepastian gitu loh. Berarti pembayaran biayanya ini sudah selesai di periode 10 tahun ini? Iya, dan tidak ada lagi tampilan biaya asuransi. Tidak ada lagi tampilan di dalam pernyataan transaksi atau laporan tahunannya ada biaya asuransi sudah yang tidak dipotong. ada ya? Sudah nggak ada. Oke. Jadi makanya ini lunas, hatinya sudah lega, kalau dia udah lunas 10 tahun sudah, sisanya ya tinggal kita tunggu investasinya, atau kita plus asuransi yang kita jadikan warisan Pak Ciko, jadi warisan. Ya. Nah berarti tahun ke-10 ini ada rendah, sedang, tinggi. Kalau saya katakan rendah itu masih ada 1 miliar juga. Berarti kalau rendah, benar-benar rendah ya Pak Ciko. Ini tutup polis, Pak Ciko kan bayarnya 4M. Ya. Kalau benar-benar ditutup gitu aja cuma 2M loh Pak. Di rendah berapa angkanya? Di rendah kan 1M. 1M. Ditambah nilai tunai yang sudah terjamin tadi itu, nilai tebus, kalau Bapak tebus cuma 2M loh Pak. 2M. Padahal Bapak bayar udah 4M. Ya. Pertanyaan saya, apakah menurut Bapak ini menarik? Kalau saya memahami produk, saya berpikir untuk bertukar resiko. Jadi saya anggap saya anggap selisihnya itu 2M untuk dibagi seumur hidup masa saya untuk ditukar dengan resiko senilai 6M. Luar biasa. Jadi Pak Ciko benar-benar sudah punya insurance minded. Ya. Ya, karena Pak Ciko sudah insurance minded, merasa saya nggak lihat ini, betul ya Pak Ciko ya. Untuk apa kamu tawarin saya kalau tarik di tahun ke-10? Ya, saya nggak berpikir untuk itu ya. Ya, karena untuk mentukar sesuatu dengan resiko, dengan sebuah jumlah itu memang harus ada biaya. Betul. Jadi kita anggap saja itu untuk biaya seumur hidup. Betul. Nah jadi supaya ini kelihatan sudah menjadi menarik itu kita lihat di tahun ke-20 contohnya ya. Oke. Pak Ciko lihat tahun ke-20 ini di rendah, kita pakai rendah saja jadi patokan 1,7M. 1,7M. Tapi nilai tunai terjaminnya sudah meningkat jadi 2,9M.
Nah, jadi kalau gitu saya akan lihat lebih jauh lagi. Kalau kita lihat lebih jauh, baru kita tebus, Ya, ya mungkin sudah untung. Bahkan bukan hanya balik modal, tapi sudah untung. sudah untung. Tapi sudah, sekarang, saya nggak sarankan nilai tunai itu disentuh, karena kalau disentuh kan tutup polis. ya benar. Mendingan kita punya mindset, ini benar-benar diwariskan 6M-nya, karena bentuknya UP. Ya, Ngapain kita tebus, betul nggak? oke. Jadi kalau dia meninggal di tahun ke-20, maka 6M cair, 1,7M ini, 1,7M yang dari sisi investasi juga cair. Oke. Jadi sudah 7,7 diterima oleh ahli waris. Ahli warisnya menerima 6M plus hasil investasi ini ya? Benar, 1,7 ya? benar. Tapi kalau nilai investasi di sedang sudah 2,4. Benar nggak? 3,7 ya. Kalau sedang aja udah 3,7. Jadi sebenarnya pada dasarnya nilai investasi ini memberi peluang kalau nasabah itu bisa tunggu nilai investasi itu sampai akhirnya sama dengan premi, wah dia untung Pak Ciko. Kenapa? Karena yang dia bayar 4M sekian itu balik dalam bentuk nilai investasi. Dia boleh tarik Pak Ciko. Setelah dia tarik, karena ini nggak ada biaya asuransi, maka 6M tetap jaga dia. Selama dia tidak tebus polis ini. Kalau dia tebus, yang cair bukan 6M, tapi nilai tunai. Ya, nilai tunai ini ya. Iya, jadi di PSP ini ada 2 kantong. Saya masih belum bicara cara ngomong ke nasabah loh. Saya Oke. masih bicara produk ini, cara Oke. bekerja begitu. Jadi teman-teman kalau sudah punya gambaran produk ini cara kerjanya seperti itu, saya akan masuk cara ngomong ke nasabah Cara menurut ngomongnya. apa yang saya alami di bulan 1 dan bulan 3. Ya. Saya masuk di polis tadi ini juga yang 400-an Yang 400-an juta tadi itu ya. Ah, oke, gimana caranya? Sebenarnya gini Pak Ciko, awalnya itu kita datang bicara MBX Pak Ciko. Mau jualin produk rumah sakit? Benar. Jadi untuk orang yang usia sekian, 56 tadi kan. Nah, kalau dia ambil MBX, ambil X300 beserta dengan ekstra area dan segala macam, kebetulan dia punya anak di Australia, maka kita kalau bisa taruh ekstra area dong, supaya bisa kalau butuh berobatnya ke Australia juga. Bisa ya. sekalian ya? Nah, karena dia sering bolak-balik ke sana. Oke, Kadang-kadang kunjungi, tapi tinggal di sini sih. oke. Cuman dia kunjungi anak, kadang-kadang lihat cucu. Kalau dia sakit kan bisa dia berobat ke sana juga ya. Oke. Jadi singkat cerita bagus, kita buatin X300 dengan usia segini, dia harus bayar premi Pak Ciko. Saya kebetulan pakai Multilink waktu itu. Premi saya lupa berapa, tapi di total dengan top up, total bayarnya 125 juta setahun Pak Ciko. Oke. Sebenarnya itu yang dia deal sama saya. Akhirnya dia bilang, sebenarnya ya dipikir-pikir 125 juta ini kalau saya sehat, saya bayar terus 10 tahun, sudah 1,25 M. Terus saya sehat juga, saya terus lagi. Kamu kan bilang ini unit link harus bayar terus kan. Kalau saya bayar terus, 125 terus dibayar, 20 tahun sudah 2,5 M. Ya, 30 tahun udah 3,75 M. ya, Jadi dia bilang, rugi juga kalau saya masuk begitu terus nggak pernah sakit. ya. Kalau memang kita bayar 125 itu anggap saja biaya, memang oke, dia ngerti. Karena yang dijaga plafonnya MM-an kan. Oke. Nah kalau memang kejadian memang bagus, jadi artinya dia butuh ini memang, cuman dia merasa sayang kalau enggak kejadian. Oke. Gara-gara satu perkataan saya katakan begini ke nasabah, saya bilang, kalau orang kaya mah beli asuransi gratis kok. Oke. Terus dia tanya kan, gratis gimana maksud lo? Kan gitu kan. Gini kok, kalau orang bayar premi asuransi, bayar terus, ujung-ujungnya manusia itu meninggal. Ya. Jadi saya akan buatin UP jiwa, uang asuransi khusus untuk jiwa, supaya apa? Balikin uang-uang premi yang selama ini kita hidup, kita bayar. Kalau Ya. Koko tadi hitung-hitungannya kan sudah MM-an, saya nanti buatin UP 5M. Saya bilang begitu, Ya. bukan 6M ya, 5M. Nah, waktu saya bilang 5M, dia tanya, emang premi berapa? Saya langsung ngomong PSP. Kenapa saya nggak langsung masukin ke produk MBX dia? Kan bisa aja. Ya. Kan Multilink, kan Ya. saya tinggal masukin Bisa UP. sekalian ya? Iya, sekalian 5M plus MBX kan. Oke. Bisa-bisa aja, benar, saya ngerti. Tapi saya sengaja keluarin PSP karena saya mau bilang, tahu nggak, biaya asuransi itu kan jalan terus. Saya nggak mau resikokan UP jiwa di dalam polis yang satu ini. Saya sengaja keluarin di satu polis khusus untuk UP. Supaya aman, 5M itu kalau nggak salah cuma 300 jutaan Pak Ciko. 300 lewat dikit saja. Ini kok bisa jadi 6M? Nah, gara-gara gini, ternyata kan dua-duanya ditandatangani sama dia. Oke. 125 jutanya ditandatangani, yang 300-an itu
ditandatangani juga yang PSP. Karena 5M dengan usia segitu memang 300 aja kayak kalau nggak salah ya. Oke. Angka tepat preminya mungkin saya bisa lupa, tapi sekitaran begitu ya. Totalnya dia harus bayar tetap 400-an sih, Oke. ya kan? Deal dan check up. Oke. Karena MBX dan UP ya, Oke. dengan usia segini dia check up. Maka kita temenin check up, kemudian nampaknya sih oke gitu ya. Ternyata underwriting mengatakan bahwa MBX-nya ditunda dulu. Karena ada peningkatan gula darah dan juga ada waktu treadmill ada sesuatu. Tapi tidak bahaya, makanya UP jiwanya bisa diterima paling ekstra premi. Tapi MBX-nya mohon maaf nggak bisa terima Pak. Jadi saya tanya ke Jakarta, kalau MBX supaya bisa diterima apa yang harus dilakukan kan begitu ya? Ya harus dilakukan check up lagi lebih lanjut. Cuman check up lebih lanjut ya belum tentu lebih baik. Walaupun nasabah merasa dia sehat. Kan begitu Pak Ciko. Bisa jadi. Saya aja, kita aja kalau dicek lebih mendalam, mungkin ditemukan lah ada temuan-temuan. Ada Walaupun temukan kita, apa ya? walaupun kita masih muda, ternyata ada temuan-temuan lah kalau check up-nya lebih detail kan. Nah cuman waktu itu saya sudah pelajari semua. Oke, kalau mau lanjut lagi fight untuk MBX mau check up apa, semua sudah saya lengkapi Pak Ciko. Saya datangi nasabah, saya menjelaskan kabar tanda petik kabar buruk. Karena MBX ditolak, kabar buruk dong. Iya. Jadi saya bilang, pertama-tama saya mau katakan bahwa hasil check up-mu bisa diterima, tapi ada sedikit masalah. Jadi khusus untuk pertanggungan kesehatan, ini harus dicek lebih lanjut. Tapi saya putuskan untuk parkir kok. Untuk kesehatan nanti aja, mungkin tahun depan kita coba lagi untuk check up ini. Enggak apa-apa, saya enggak takut, check up aja sekarang. Orang saya merasa sehat kok, emangnya ditemukan apa? Saya bilang ada temuan dikit gula darah, aduh dikit aja kalian ini. Saya berani cek lagi ulang, naik banding ceritanya. Kan? Iya. Saya bilang, saya sih yakin, mungkin memang kamu benar-benar sehat. Karena perusahaan kami pun menilai kamu sehat, kalau enggak asuransi jiwanya mana mungkin diterima. Ini kena ekstra premi dikit. Ekstra premi IL11 ini adalah ekstra premi paling murah, paling rendah. Ini nasabah bersemangat sekali ya. Jadi nasabah dengarnya gini, oke, kamu jelasin dulu. Sekarang manfaat saya apa gitu loh. Kok ditolak kan awalnya ngomong MBX. Ya. Kalau UP jiwa ini kan yang kamu bilang begitu kita meninggal ini balikin semua premi kita kan. Oke. Konsepnya kan begitu. Ya. Makanya saya mau dua-dua dalam pikiran dia kan. Ya. Nah cuman dia bilang yang kesehatan ini bagaimana? Saya sarankan kalau memang kita mau naik banding pun mendingan jangan sekarang. Koko ambil dulu asuransi jiwa ini karena dia udah terima dengan IL11. Artinya dengan resiko kondisi seperti ini dia sudah terima. Ya. Berarti kelak kalau ada apa-apa dia nggak akan persoalkan lagi kondisi kesehatan sebelum masuk. Ya. Karena sudah terang di depan kan. Ya. Koko tanda tangan ini tapi saya naikin jadi 6M. Loh kok malah naik lagi? Iyalah karena ini nggak ada. Naikin aja proteksi jiwa saya bilang gitu. Oke. Total bayar kan kamu sudah ready untuk bayar 400-an. Ya. Jadi ini totalnya 400-an juga. Harusnya tidak jadi masalah buat kamu lagi. Ya. Kan begitu. Kalau tahun depan kita ajukan lagi nanti MBX kesehatan itu, Koko bersedia check up dan memang hasilnya bagus, ini bisa jadi standar balik, MBX-nya bisa diterima kan? Oke. Tapi itu nanti proyek kita kedua. Nanti ya. Nah, Oke. hubungan kita nggak sampai di sini saya bilang gitu kan. Jadi kayaknya relax saja, nasabah juga terima dengan baik penjelasannya, cuman dia persoalkan, oke, saya pelajari sekali lagi, gimana itu jalan ceritanya PSP ini gitu kan. Oke. Jadi dia tanya sekali lagi, uang saya hangus nggak ini kayak gini? Iya. Saya bilang, di sini ada 2 kantong. Kantong pertama yang namanya nilai investasi, ini sudah pasti sifatnya dan final. Iya. Kalau mau tutup berdasarkan tahun keberapa ini pasti ada. Ya. Yang tidak pasti hanya invest. Iya. Nah, jadi kalau misalkan meninggal berarti nilai tunai nggak ada, tapi invest tetap ada kan? Iya. Ada dong, saya bilang gitu. Saya tadi pikir 6M saja. Saya bilang enggak dong, 6M plus invest. Ternyata plus invest. Nah, kalau Ya. plus invest sih oke katanya. Kalau saya panjang umur tetap untung. Iya. 6M. Terus investasi dia nggak bakal pakai. Karena Oke. teman-teman pikirlah, orang yang bayar 400-an juta, kira-kira orang ini kaya atau pas-pasan? Kategori kaya dong. Kategori pasti kaya. Menurut saya pun dia memang kaya dan memang dia kaya, Pak Ciko. Iya. Dan bagi saya 400-an juta kalau dia dengan gampang begitu saja bayar dan tahunan pula, Iya. orang ini sebenarnya tidak akan utak-atik investasi itu sih. Tidak penting. Tidak penting Angka bagi ini dia. tidak penting. Iya. Jadi itu akan jadi pengimbang untuk inflasi. Ya.
mungkin jatuh ke tangan anak kelak, ya kan? Saya doakan dia umur panjang. Iya. Ya kan, apalagi dia dengar podcast saya misalnya atau sharing pastilah. saya, waduh, kok saya harap kamu pasti umur panjang. Kita mendoakan ya Semua nasabah nasabah kita itu kita. sehat selalu. Benar. Dan jadi kalau misalkan dia umur panjang gitu kan, kejadian di usia 90, ya mungkin investasinya lebih dari UP. Iya Iya kan? Bisa jadi ya. Karena nggak potong biaya. Iya. Kalau unit link belum tentu. Ini baru terpikirkan oleh saya, ternyata nilai tunai itu terus berkembang ya. Bukan hanya nilai tunai, investasi pun kan berkembang. Iya. Nilai tunai juga. Nah, Karena UP-nya baru 6M, jadi Iya. kalau lebih dari 20 tahun siapa iya. tahu. dan Coba tidak kita kenal. tampilkan lagi nilai investasi estimasi di usia tua. Kita coba lihat di proposal saja deh. Kalau rendah kira-kira kalau selain nilai tunai, investasinya ada berapa kira-kira? Contohkan Oke, aja. Coba kita lihat. Kita scroll ya. Scroll ke bawah. Oke, ini Oke. dia. Di Nah, usia 25, 30 80 katakan ya, usia 80. Di sini ada 2M kalau rendah, kalau sedang ada 5,5M, kalau tinggi ada 16M. Oke. Iya, 13M. Jadi kita lihat yang mana? Terserah, karena ini kan investasi punya potensi, bisa rendah bisa tinggi. Kalau Tapi gitu- yang jelas tidak ada biaya Pak Ciko, Kita anggap yang paling jelek berapa? 2M lebih. 2M lebih. Iya. Dan ini Nilai tunai yang sudah pasti ada, itu di usia 80 ada 3,3M. Itu di total sudah hampir 6M juga sudah ya. 6M juga. Iya. Tapi kalau investasi itu kan tidak pasti. Tapi yang pasti tidak ada biaya. Iya, Itu yang kita jadikan pegangan. itu yang menjual ya. Dan saya bilang begitu, ini kenapa saya harus pakai PSP, Ko? Oke. Supaya tidak ada lagi resiko untuk warisan kita. Iya. Karena jangan sampai kalau kita unit link kan masih ada keraguan. Kecuali Koko orangnya tidak masalah. Sudah melihat biaya itu dan Koko juga tidak merasa masalah Iya. dengan itu, ya terserah. Tapi walaupun ya si nasabah melihat jangka panjang, tapi sebenarnya kalau kita menimbang kembali hidup itu siapa tahu ya. Betul. Kita berhitung-hitung dengan susah payah ya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, tadi beberapa tahun saja orang mungkin bisa pindah alam. Betul. Itu namanya resiko. Resiko. Ya. Kita kan produk boleh hybrid, orang nggak bisa hybrid dua alam, nggak bisa kan? Orang tidak bisa hybrid ya. Produk sih bisa hybrid. Nah Ya, itu ya. itu babak pertama di awal tahun, Pak Ciko, begitu closing itu, plus dengan beberapa polis-polis yang sudah closing di tahun lalu, tapi masih merupakan premi tahun pertama. Oke. Waktu itu terakumulasi di bulan 1 itu. Dan angkanya langsung dapat. Langsung dapat MDRT, belum closing yang kedua pun sudah MDRT sebenarnya. Kenapa? Karena memang ada pelimpahan dari premi-premi polis lama yang masih 1 tahun umurnya. Belum masuk ke bulan ke-13. Bicara perhitungan ini saya jadi teringat, saya mau nanya, itu MDRT itu hitungannya dari Januari sampai Desember Ya. atau gimana? Tadi katanya Jadi ada gini, closing tahun lalu tapi masih terhitung. kok bisa dihitung kan? Nah. Jadi MDRT itu tidak mengenal kamu closing di tahun kapan, yang penting polis itu masih di tahun pertama, polisnya. Oke. Jadi kalau kamu closing di bulan 11 tahun lalu, berarti tahun ini bulan 1 masih bayar premi tahun pertama. Masih jalan tahun pertama. Masih dihitung untuk MDRT. Oke. Nah pelimpahan dari sanalah di total dengan premi closingan 400-an juta ini, udah MDRT bro. Bulan 1 sudah MDRT, jadi saya Tidak pikir ya, disangka ya. betul nggak ya, saya nggak tahu sih apakah saya GR, satu Panindai Cilef kayaknya MDRT pertama itu. Kayaknya ya. MDRT pertama, karena bulan 1 langsung MDRT Iya. gitu kan. Ya lumayan, kita pecah rekor dari GAM3, harusnya kita bangga dong ya. Kita bangga. Nah, karena ini juga sebenarnya kita nggak pernah merasa kita ini pinter sendiri. Oke. Karena ini kan keluarga besar. Oke. Harusnya kalau ada satu teman kita yang bisa begitu, itu menjadikan satu inspirasi. Ini Iya. Monday Inspiration. Semua orang juga bisa. Iya, semua orang yang tergabung di GA Mitra Makmur Mandiri juga bisa, asalkan kita mau belajar gimana sih. Tapi sekali lagi Pak Ciko, ini kan experience kita. Ya. Belum tentu experience orang sama. Ya. Bisa jadi Pak Ciko bisa closing 800 juta langsung. Oh iya. Bisa juga. Amin. Amin. Saya ya. dengar cerita ini sebenarnya saya sangat termotivasi. Iya, langsung terpikir ya Iya. muka-muka nasabah Jadi, yang waduh, bisa saya diprospek. lagi pikir, gimana ya saya ketemu orang seperti ini ya. Iya. Wah saya juga pengen nih. Kadang-kadang orang-orang seperti ini bisa kita dapatin dari daftar nasabah yang sudah masuk Pak Ciko. Oh iya. Iya, karena daftar nasabah yang kita yang sudah closing kemarin mungkin masih berupa multilink, maxilink karena ada MBX-nya. Kita bisa cerita soal UP Jiwa karena kita cuma bisa lakukan ini untuk UP Jiwa.
Saya rasa kalau MBX bisa masuk ke kategori hybrid pun orang pasti mau juga. Supaya nggak pusing lagi kelak ya biaya asuransi berapa. Tapi cerita panjang lebar ini sebenarnya yang saya tangkap itu konsepnya pertama kali di depan. Kalau tidak salah ya Pak Is, saya simpulkan, Bapak tahu nggak ternyata masuk asuransi jiwa itu gratis. Nah itu Benar? baru ya. Iya gara-gara itu loh Pak Ciko. Benar ini poinnya kan? Iya benar ini poinnya, makanya dia menganggap oh kalau gitu saya mau juga yang ini, padahal premi lebih besar dari MBX awal. Ini hot buttonnya Hot teman-teman. button, betul Hot Pak button, Ciko, ya. hot button. Gimana Pak Ciko? Pencet aja, Pencet. kena virus nanti. Nanti saya Cuci hand tangan ya. sanitizer ya. Nah jadi memang itu jalan masuk saya Pak Ciko. Ya, Kalau saya nggak jalan masuk itu Pak Ciko, MBX setelah check up ditolak ya sudah nggak ada jadi nasabahnya. ya, lain kali lah ya. Lain gitu kali ya. ya karena kamu yang tolak kan, bukan Jadi saya nggak mau. sebetulnya kita juga harus berpikir untuk mengolah situasi itu menjadi positif. Betul, betul, Nasabah juga tidak tahu kalau kita tidak menjelaskan sesuatu. benar, Jadi sebenarnya ini kita malah membantu nasabah tetap untuk mendapatkan manfaat. betul, Bukan pulang atau tidak ada harapan lagi dengan benar, tangan kosong. benar. Gitu loh. Dan saya masih sangat ingat dengan jelas waktu itu memang istri saya juga sama-sama waktu itu ya ketemu nasabah ini. Atmosfernya atau suasananya atau auranya itu sangat bersahabat. Artinya kita menjelaskan dengan wajah yang sangat santai, kita seperti teman yang sudah sangat akrab gitu kan. Dan kita menjelaskannya baik tanpa kayak tekanan kayak Tanpa aduh tekanan. gimana nih ekstra premi nih. Enggak loh. Saya datang seperti walaupun di kantor rasanya ini kabar buruk, kok nasabah saya ditolak gitu loh. Iya. Tapi kalau seandainya saya baper, ya mungkin saya kaget duluan gimana nih, kan gitu. Saya pernah membaca bahwasanya orang-orang akan bereaksi tergantung dari kita. Jadi Betul. walaupun itu bukan bahasa atau tindakan, pikiran atau ekspresi itu ternyata bisa menular. Seperti rasa takut, panik, itu bisa ditularkan. Tapi sebaliknya, rasa positif, keberanian, dan lain-lain tentang perasaan positif itu juga bisa ditularkan tanpa berkata walaupun. Betul Pak Ciko, setuju sekali. Jadi Berarti ternyata suasana mental ketika menyampaikan sesuatu itu atau menceritakan sesuatu itu penting. sangat penting, Jadi benar. sehingga nasabah juga menerima dengan Tertular juga ya, Ya, karena kita dengan sikap ngomongnya positif. dengan positif, Ya. dengan welcome juga, dengan santai juga. Dia terima juga dengan santai. Kamu cerita aja, kena tolak tapi santai, Nah, ya kan? berarti yang penting adalah cara si agen ini menjelaskan. Iya, berarti starting point-nya tetap dari agen. Pak Ciko tolong tangannya. Ya, Nah ini hot button. hot button ya. Hot button. Tadi nasabah kenanya di situ, kita harus santainya di kita, Oke. ya hot button juga. Catat poin ini teman-teman ya, catat. Oke, itu yang case pertama Pak Ciko. Oke. Jadi kalau udah namanya closing kayak gitu, biasanya pede kan. PD. Wah kita ngelihat orang kalau nggak masuk PSP, rasanya dia yang salah. Iya, Orang gitu ya. kaya kayak gitu aja, apakah dia nggak pintar hitung? Dia pintar hitung dong. Tapi kok orang yang pintar hitung masih juga mau masuk? Karena saya dengar ya, sekalipun di kalangan-kalangan Panin sendiri, orang mengatakan apa? Pada agent loh, dia bilang apa? PSP mahal. Kita bayar udah berapa? Tapi kenapa dalam case ini nasabah tidak demikian? Karena memang kita sudah konsepnya benar di awal bahwa apapun yang kamu setor akhirnya balik dalam bentuk UP pasti gratis. Asuransi itu gratis sebenarnya. Cuman kan kamu harus pakai premi awalnya. Iya. Tapi kalau premi dibandingkan dengan UP yang akan cair dan pasti harus cair karena orang pasti harus meninggal. Berarti kan sama dengan balik itu semua. Oleh sebab itu pastikan UP-nya gede. Kalau mau balik semua plus keuntungan ya harus pastikan UP gede gitu loh. Ya, orang pasti klaim uang pertanggungan jiwa ya. Pasti loh teman-teman. Jadi yang kalau klaim ini bakal yang membalikkan premi. Benar. Kalau sudah pasti ya belinya jangan sedikit. Betul. Nah, Itu hot buttonnya soalnya. Nasabah tadi kan bilang kalau saya bayar terus rugi saya ya, mahal juga ini kalau total-total. Memang dia kaya, cuma kan miliar-miliaran. Saya bilang orang kaya mah gratis. Saya balikin gitu, jadi satu topik gitu Iya. kan. Nah akhirnya terjadi closing ini dan memang meningkatkan kepedean. Orang bilang begini Pak Ciko, Pak kalau kita closing mah udah enak, kita bakal pasti udah pede gitu kan. Iya. Pertanyaan saya, apakah
kalau kita mau closing sebesar ini, kita nggak butuh PD dulu juga. PD-nya duluan dong. Makanya, jadi PD duluan, terus kita jalankan dengan PD, dan sudah closing, tambah lagi PD-nya. Gitu Oke. aja sebenarnya. Iya, benar. Nggak mungkin kita tunggu closing baru PD. Justru nggak PD yang nggak bisa closing. Ini Ya kan? sebetulnya kata kunci bagi agen-agen baru juga, Iya. atau mungkin ada teman-teman yang kurang percaya diri. Saya tidak berani, saya tidak yakin, ya kesimpulannya tidak PD. Iya, Tapi PD dulu. iya, Ya, berarti ini adalah keraguan atau ketakutan yang harus dihadapi. benar. Saya saking PD-nya, saya selalu berulang kali tadi bilang 431, rupanya 413 ya. Terbalik ya 13-nya ya. Makanya saya tadi lihat kok 413 ya. Ternyata tipis. karena saya ingatnya 134 itu angka-angkanya gitu ya. Tapi 400-an sih udah pasti ya. Ya, tidak Nah, masalah. Tidak masalah ya. Nah, saya masuk ke kasus kedua ya Pak Oke, Ciko. case kedua gimana? Jadi bulan 3 itu memang waktu bulan 1 dan bulan 2 masih ada closingan lain. Saya nggak cerita karena itu selingan. Closing 2 juta sebulan udah selingan sekarang Pak Ciko. Selingan ya? Sombong banget ya. Sambilan gitu. Closing 2 juta per bulan itu udah biasa gitu kan. Teman-teman juga banyak yang bisa lakukan lah. Tapi saya mau sorot PSP. Bulan 3 saya dimulai dengan rasa penasaran saja. Ini teman udah lama saya nggak chat. Saya cuma tanya kabar, ini nasabah lama. Oh iya, kenapa saya chat dia? Saya baru ingat. Dia chat saya duluan karena dia mau minta pernyataan transaksi. Teman-teman kan tahu tuh kalau kita jadi agen sudah cukup lama, nanti akhir tahun ya kan, mereka awal-awal tahun minta perincian transaksi Untuk laporan pajak. SPT ya, pajaknya mereka. Oke. Dia panggil saya Kois, karena kan usia saya lebih tua dari dia. Kois, saya boleh minta enggak itu pernyataan transaksi yang terakhir? Oh mau lapor pajak ya? Iya nih katanya gitu. Oke bentar ya, langsung saya gerak cepat, saya cari dari ADS, saya kirim ke dia. Saya bilang by the way kita udah lama nggak jumpa ya, saya pengen ketemu, boleh nggak? Oh boleh kata dia. Ya udah ngopi kita di Sun Plaza. Jadi hanya update keadaan sebenarnya. Saya tulus dan murni, saya cuma update keadaan dia. Bagaimana kabarmu, anak bagaimana, keluarga sehat, semua oke, semua ngobrol. Kita ngopi, benar-benar ngopi. Baru saya bilang, kamu sebenarnya yang asuransi kemarin itu kamu masih ada masuk lagi nggak setelah itu? Asuransi yang mana? Nah, enggak, saya tanya dia. Selain masuk yang sama saya, masih ada masuk sama orang lain enggak? Terus saya nggak ngerti, saya tanya. Iya, nah dia masuk. Ternyata dia masuk lagi, padahal itu sudah masuk MBP. MBP itu kayak MBX One Bet, ya kan? Oke. Nah, itu dia udah masuk, dia masuk lagi di perusahaan lain. Produk rumah sakit juga? Produk rumah sakit hampir mirip dan One Bet juga. Jadi saya kaget dong. Saya bilang, loh, kamu masuk ini sudah double, biayanya kan ini enggak murah, punya saya juga enggak murah, yang ini juga enggak murah loh, ini premium punya ini. Iya. Masalahnya kalau kamu sakit, kamu dirawat, percuma loh. Cuma bisa klaim salah satu. Kalau kamu klaim di sini sudah dibayar full, di sini nggak bisa klaim sama sekali, sia-sia loh, sayang saya bilang. Dia baru sadar gitu kan. Ternyata dia memang tidak tahu. Dan dia memang tidak aware dengan itu, karena mungkin terlalu cincai juga ya sama teman-teman, mungkin ditawarin teman ya sudah. Saya berpikir begini, ini agen yang menjualkan juga tidak tanya. Mungkin. Tidak tanya atau ya siapa sih nggak punya produk kesehatan sekarang? Semua Makanya. orang punya, itu paling Betul, basic. Betul. Terus saya tanya dia, saya yang memulai provokasi. Saya bilang, ini semua polis yang kamu masuk, kamu tahu nggak sifatnya unit link? Iya saya tahu. Kamu nggak keberatan biaya asuransi jalan terus? Kamu pernah nanya ini biaya kenapa mahal gitu kan? Kamu pernah tanya, kamu ingat nggak? Iya saya ingat. Terus kamu udah bisa terima ini semua? Dia bilang, oh ya apa boleh buat, namanya biaya, mau nggak mau ya sudah terima kan gitu kan. Saya bilang, untuk asuransi jiwa ada jalan keluar, lu mau nggak? Oh, Saya bilang gitu. Hot button Pak Ciko coba. hot button ya? Ya. Untuk asuransi jiwa ada jalan keluar, lu mau nggak? Dia bilang jalan keluar kayak apa nih? Yang produknya itu nggak ada biaya asuransinya. Lu pilih bayar 10 tahun, udah 10 tahun aja. Dan tahun ke-11 lu mau bayar pun nggak bisa. Itu kata kunci loh. Lu mau bayar pun nggak bisa. Perusahaan tolak. Seneng banget, ini kebalikan langsung 180 derajat dari unit link. Selama ini nasabah nggak mau bayar boleh nggak? Nggak boleh. Yang ini mau bayar boleh nggak? Nggak boleh juga. Iya kan? Nah jadi dia nanya, itu emang produk seperti apa? Saya langsung ambil yang dibuatkan L waktu itu. Ya. UP1M itu kan gampang sekali.
Kan segala usia sudah dibuatin sama si Tapi itu L. unit link. Enggak, yang PSP. PSP juga ada. Yang PSP ada. Oke. Ya kan, nanti linknya saya tinggal klik dengan cepat usia kamu berapa. Langsung saya klik usia 39 1M per Oke. 1M. Saya nggak sure 1M. 1M cuma 20-an juta lebih. Oke. Jadi saya tunjukin 20 juta lebih ini 1M. Iya. Tapi saya mau jujur ngomong sih, sebenarnya dengan produk unit link, mungkin nggak sampai 20 jutaan pun bisa 1M. Tapi ingat, tetap ada potensi bintang di rendah. Oke. Di rendah tetap ada potensi bintang. Itu yang kamu harus sadar, disclaimer on saya bilang. Iya. Disclaimer harus on. Disinilah jalan keluar untuk UP Jiwa. Produk Smart Protection, saya bilang begitu. Iya. Oh gitu ya, ya sudah. Tapi nantilah saya pikir dulu lah ya. Udah, kita pisah dengan baik-baik. Iya. Emang pacaran, pisah baik-baik. Dan Pak Is juga tidak push ya, cuma sekedar memberitahu gitu saja. Karena waktu itu saya juga sudah keburu waktu mau meeting atau apa itu. Dan kemudian saya juga memang awalnya memang tidak mau prospek sih sebenarnya. Iya. Hati saya tulus pengen update dia saja. Jadi cuma memberi informasi. Betul, nah tapi memang saya akhirnya saya teringat lagi 2-3 hari kemudian. Saya chat dia. Bro, ini saya mau seriusin sama kamu ini. Yang kemarin saya bahas, tapi UP-nya harus 2M. Kalau lebih Kenapa? pun, karena kalau dia masuk lebih lagi, nanti sudah check up lagi, karena dia kan sudah punya polis sebelumnya. Kenapa Ya kan? 2M, kenapa 1M? Ya itu, kalau saya lebihin dari 2M nanti dia kena check up. Oke. Saya kan mau cari aman juga ya. Maksimal Jadi saya 2M. mentokin saja di angka yang paling tinggi tanpa check up gitu kan. Nah akhirnya 56.700.000. Jadi saya tunjukin ke dia, sama dia nanya, ini nggak hangus kan kok? Kalau saya masuk ini nggak hangus kan kok? Karena dia itu investor. Iya. Karena kita ngobrol-ngobrol dia ada investasi saham, bahkan dia tunjukin ke saya bahwa Iya. dia ada beli saham gitu. Iya. Nah akhirnya ya dia juga merasa ya sudah kalau memang ini nggak bakal hangus dan memang ini jalan keluar untuk UP Jiwa, berarti saya nggak pusing lagi kan setelah bayar. Nah ini proposalnya. Coba lihat tuh, 56,7 kalau ini persis ya. Masih fresh bulan 3 soalnya. Oke. Nah ini bayar 10 tahun juga, mirip ya 2M tapi ringan kan. Ringan Oke. sekali ya. Oke. Nah ini kuncinya adalah Pak Ciko, itu rendah itu nggak ada bintang. Sesimpel itu sebenarnya kuncinya. Nggak ada bintang. Kalaupun kita mau samain preminya pakai unit link, misalkan ya Pak Ciko ya, Pak Is, kalau saya closing 2M umur segini pakai multilink, preminya berapa kira-kira? 2M. Usia berapa dulu? Yang ini tadi, 39. 39. 1 juta sebulan 12 juta. Kalau 2M kurang lebih 25. 25, ini kan 56. Ya. Berarti selisihnya kan sekitar 20 juta lebih. 30. 50%, anggaplah. 30 juta loh selisihnya. Ya. Pak Ciko coba bikinin unit link, ya kan 30-nya kan selisih nih. Oke. Pak Ciko top upin. Jadiin top up coba. Oke. Kira-kira di rendah dengan UP sama 2M ya. Di rendah itu masih bisa bintang nggak? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Ya. Kita boleh tes. Saya jarang melihat unit link yang dibuat oleh teman-teman rendah itu nggak bintang. Kebanyakan selalu bintang. Selalu bintang. Jadi dengan gantinya top up 30 juta pun masih bintang. Masih ada potensi bintang. Kenapa? Karena ini kan nggak pasti Pak Ciko. Hmm. Bagaimana kalau 3% ini kan rendah 5. Kalau 3 Ya. tetap masih bisa potensi bintang ya. 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 Nah masalahnya di sini mau bintang nggak bisa, orang nggak ada biaya. Ya. Mau bintang kemana? Karena biayanya sudah selesai Benar. di masa pembayaran. Benar, jadi saya kasih tahu rahasianya Pak Ciko. Ini nggak di nasabah lagi, ini di kalangan kita, dapur ya. Oke. Oke, saya bocorin. Catat ini teman-teman. Ya. Mau bocorin rahasia? Bocorin rahasia perusahaan. Sebenarnya kalau di sisi nasabah, dia merasa saya lunasin berarti saya bayarnya mahal dong. Kan saya lunasin di depan. Padahal biaya asuransi kita tahu sendiri kan bayarnya itu terus sampai 99. Cuman di unit link, perusahaan nyicil ngambilnya dari nasabah kan. Ya. Setiap bulan dia ngambilnya nyicil. Nyicil. Kalau di PSP dia bayar 10 tahun kan lunas di Selesai depan. semua. Selesai kan. Sebenarnya itu dihitung sama perusahaan bahwa ke depan biayanya perusahaan yang tanggung. Kan begitu? Ya. Ke depan perusahaan yang tanggung biaya asuransinya. Tapi itu sudah neto. Sudah neto. Ya. Yang dihitungnya sudah net. Oke. Makanya
walaupun lunas tapi murah bro. Menurut saya itu murah. Kenapa? Karena dihitung di depan memang sudah segitu biayanya. Karena 20%-nya sebenarnya sudah invest. Jadi premi 56.700.000 tadi, itu 50%-nya kan 10 juta lebih. Oke. Itu langsung masuk ke sisi investasi. Coba lihat lagi di proposal tadi. Di estimasi nilai investasi itu langsung nampak angka di tahun pertama. Iya. Walaupun secara teknis produk tahun pertama kalau tarik kena penalti. Kena penalti. Tapi kita nggak bahas itu lagi karena nggak dirancang untuk narik. Rendah tahun pertama udah 11 juta. 20% dari premi itu sebenarnya adalah invest. Berarti kan selisihnya berapa tuh? 40 jutaan kan? Iya. Nah 40 jutaan itu selama 10 tahun, 40 jutaan itu sudah lunas biaya asuransi seumur hidup. Murah dong. Itu jadi murah kalau kita mindsetnya. Itu jadi murah karena kita tarik panjang. Tarik panjang. Dan juga perusahaan tentu menghitung, kan nggak semua nasabah itu bisa mencapai 99. Betul nggak? Saya kira kebanyakan orang pada umumnya. Nah makanya berarti perusahaan juga tidak perlu bayar ke REAS sampai usia 99 juga. Atau sebuah biaya yang ekstrim. Betul. Mahal gitu. Dan perusahaan pasti bikin subsidi silang di situ. Ya. Nah berarti kita dapat rate termurah. Kan begitu. Ya. Jadi itu rahasia perusahaan, dapurnya perusahaan asuransi. Ya, ini Tapi saya mau bocorin ke agen supaya punya satu keyakinan bahwa perhitungan ini sudah lumayan bagus. Ini adalah perhitungan yang bagus. Iya, seperti itu Pak Ciko. Tapi bagi teman-teman, bagi agen-agen ya, yang paling penting adalah kunci masuknya tadi. Benar sekali. Nah, apakah bagaimana caranya memberi pemahaman kepada teman-teman Anda, calon nasabah Anda bahwasanya asuransi yang kita pakai, kita bayar seumur hidup, itu akhirnya bisa gratis dengan cara begini. Benar sekali Pak Ciko. Jadi saya harapannya adalah teman-teman yang menyaksikan di Zoom juga ataupun di studio boleh buat kajian kira-kira nasabah-nasabah, daftar nasabah Anda itu siapa aja listnya, mungkin boleh dikunjungi mulai bongkar kembali. List nasabah lama. Benar. Ya. List nasabah lama ya, terutama kalau Anda punya teman-teman yang berusia matang ya. Benar, berusia matang. Ya. Padahal tadi saya closing 39, belum matang-matang amat. Itu menuju matang, Pak. Menuju matang. Nah, jadi selain kunci utamanya adalah bahwasanya asuransi itu bisa gratis dengan cara ini ya. Tadi saya tangkap yang kedua itu adalah, nah Anda harus tekankan poin bagaimana menjual kepastian di sini. Nah, jadi bahwasanya kepastian itu bagus ya untuk orang yang tidak paham ya, untuk orang awam. Nah, itu bagus. Untuk orang yang paham investasi, perencanaan keuangan sekaligus ya, Anda ajaklah diversifikasi gitu loh. Ya, pembagian resiko ya. Benar. Pasti satu titik orang juga akan mendambakan sebuah produk yang kalau bisa jangan terlalu ngerepotin sampai tua deh. Ya. Apalagi yang sifatnya kamu ngomongnya konsepnya warisan. Ya. Kalau warisan ya jangan bebani saya sampai tua dong. Kalau saya selagi produktif saya bisa selesaikan tanggung jawab saya untuk warisan ya lebih bagus lagi, betul nggak? Ini saya jadi teringat ya kalau kita bicara konsep perencanaan warisan harus pakai produk ini. Iya, itu bisa jadi satu pilihan yang sangat bagus. Ya, jadi jatuh tempo atau di tabel nilai tunai yang dijamin itu bisa dipakai untuk warisan, benar, atau pensiun barangkali. Benar sekali. Ini tambah jadi, ide ini. Dengan 2 PSP yang di closingin itu sudah mencapai MDRT. 1 saja sudah capai tadi itu bulan 1 sudah capai. Luar biasa. Itu sebabnya judulnya MDRT gara-gara PSP Pak Ciko. Oke, saya beri applause dulu lah ya dari studio. Thank you. Nah, teman-teman yang manapun Anda berada di ruangan Job ya, mana tanda applause-nya? Ya, di pojok kanan atas klik ya, beri applause ya untuk Pak Iskandar. Ya. Ayo, siapa yang gaptek? Ayo. Kalau nggak ada applause jempol pun jadi ya. Nah, oke. Jadi cerita Pak Is ini udah selesai ya? Cerita saya sih sudah, mungkin teman-teman yang lain. Nah, jadi ini saya mau nanya ini. Nah, teman-teman ini ada yang mau beri tanggapan, mau bertanya, atau ada yang dijelaskan Pak Iskandar tidak menjawab pertanyaan Anda. Kok bisa ya? Gimana ya soal MDRT-nya, soal PSP-nya? Nah, silakan bertanya. Saya kasih waktu
Saya hitung sampai 10, Hmm. bercanda ya. Nah, bertanyalah, saya tunggu setengah jam. Minta Pak Ulam bikin kopi dulu Bikin Pak, kopi dulu pun boleh juga. ya. Sama beli itu nasi itu, sambil kita uduk. menunggu nih, menunggu orang Nasi bertanya. apa itu? Nasi perang, enak sekali nasi perang. Nasi perang ya? Perang Enak jalan sekali. tilak. Iya, tapi pakai ikan. Pakai ikan. Pakai ikan. Ikannya yang Ikan dari tahu. Dari tahu ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang bertanya? Ada? Teman-teman, ini kalau mungkin ya berarti tidak mungkin juga bisa. Nah, Bu Nurni mau memberi tanggapan dari tadi kayaknya mau bicara ini. Enggak ya? Cuma mau senyum ya? Oke lah. Tadi Jadi, saya tadi lihat itu yang ada produk PSP itu kayaknya yang kuartalan mungkin apa ya kali berapa itu kayaknya kok sama dengan bulanannya atau saya yang salah lihat ya tadi ya? Ya, mungkin perasaan aja. Kayaknya salah lihat atau harusnya memang Tidak setelah mungkin dikali sama. tetap lebih mahal sih Bu. Tidak mungkin sama lah. Hah? Enggak, yang kan ada semester 0,52. Oke. Yang kuartalan sama yang bulanan sepertinya Enggak, sama ya. tadi yang konsep konsep dasar spesifikasi produk ya Bu Nurni ya. Iya, 0, Iya, coba lihat aja dari slide produk. ya sepertinya itu dua angkanya itu sama. Nah, coba kita lihat ya. Mana tuh enggak keluar ya. Duh. 0, oh ini salah ini. Benar-benar. Bu Nurni sangat jeli. L ada kesalahan. Oh ini salah ketik ini. Salah ketik aja. Tadi saya Kuartal dan bulanan pasti beda. Pasti beda. Oke. Nanti kita koreksi. Thank you Bu Nurni. Ini Wah, sangat jeli ya Bu Nurni, luar background-nya biasa. ini accountant ini. Iya. Ya. Harusnya Bu Nurni yang masuk ke green screen ini yang bulat hijau. Oke, di sini ada Pak Chandra memberikan komentar di kolom chat katanya. Oke, apa katanya? Nah, Pak Ciko. Dari penjelasan Pak Is ternyata jualan asuransi itu hanya tentang konsep. Ya iya. Pak Ciko kok respon? Pak Ciko responnya ya iya. Pak Ciko cuma mau ngomong ya iyalah, apalagi. Menurut lo gitu ya. Ya. Saya dulu pernah ngomong ke teman-teman ya, bahwasanya produk itu kayak benda mati. Iya. Nah, jadi bagaimana supaya teman-teman Anda, calon nasabah, mendengar produk asuransi itu menjadi bermanfaat. Iya. Anda harus kemas menjadi sebuah cerita, Benar. sebuah konsep. Benar sekali. Karena dulu awalnya itu kita pernah cerita bagaimana fact finding, bagaimana pendekatan. Di situ Anda harus berbicara tentang background nasabah, karakter nasabah, apa yang dia sudah pernah punya, apa yang dia belum punya. Nah, benar. Anda baru bisa mengkonsepkan sesuatu. Iya. Jadi kalau kita bicara produk, ya kita menjelaskan aturan main produk seperti Pak Is menjelaskan tadi. Ya oke, kalau aturan mainnya begini, memangnya kenapa? Iya, benar. Artinya so what itu? Apa hubungannya sama ini saya kan gini? just a product gitu. Gitu loh. Jadi membuat orang tertarik itu ya dikemas jadi konsep cerita. Benar. Nah, konsep. jadi yang tadi Pak Is ceritakan itu ya konsep yang membuka pandangan wawasan ya. Benar. Oh ternyata begini, ternyata bisa gratis karena ini. Jadi produk itu kayak patung, benda mati, kita hembuskan nafas kita, dia jadi benda hidup. Wah luar biasa. Oh, analogi yang bagus. Saya cuma mau bilang analogi yang bagus. Jadi teman-teman, produk hanyalah benda mati. Kalau Anda bisa tiupkan nafas Anda ke dalam, itu jadi benda hidup. Ya. Dia bisa menjadi pendamping yang setia bagi nasabah Anda. Ini kalau saya lihat Pak Heri ini mau bicara. Ya, silakan. Coba Pak Heri mau bilang apa? Buka mic dulu. Saya cuma mau bilang ini adalah konsep. Balik lagi. Oh enggak. Cuma enggak ya. Cuma melambai ya, cuma bilang bukan mau bicara ya. Oke. Kalau gitu ada teman-teman yang lain, saya hitung sampai 3. Bercanda. 0,1, 0,2, 0,3, lama sekali sampai 30 hitungan itu. Teman-teman kalau enggak ada lagi, ini yang benar ya Bu Nurni. Kalau kuartal 0,265, biasanya kita akan usahakan
Oh iya, ini orang yang closing sama saya ini dia ada nanya, kalau bayar bulanan gimana? Saya bilang janganlah, saya kali, dia bilang iya ya, lebih mahal Ini jadinya. Nggak artinya usah lah, hampir lebih mahal 10% ini. hampir ya. Ya, 9,5 berarti hampir Karena 1,1 ini. terpaksa ini kali 12 soalnya, betul kan? Kali 12, Iya. karena 12 bulan. Oh, Iya dong, ya. iya kan? Faktornya berarti jadi Ini itu, faktor per bulan ya? per bulan. Karena kalau harusnya misalnya 10 juta harusnya, Ya, 10 juta berarti kan 0,095 dikali 10 juta. oke. Nah itulah premi bulanan. Berarti kan 950 jadinya. Ya, 10 juta jadi 950 per bulan. oke. Nyari 1 juta kan. Ya, Kali 12 sudah 12. ya. Jadi udah sebulan lebih dia rugi. Jadinya hampir Kira-kira 20% lebih iya, mahal. kira-kira lebih mahal sebulan Ya, lebih. Jadi memang produk tradisional ya begitu. Iya, kalau sanggup ya tahunan gitu. Jadi ada plus minusnya. Jadi kalau sanggup ya tahunan. Tapi kalau misalnya Pak Ciko, nasabah bilang sebenarnya saya mau bulanan. Kita juga terima. Kenapa tahu? Tapi kamu bilang lebih rugi. Tapi kan kok semuanya juga masuk ke invest. Ya. Kamu bayar lebih 20% invest juga tetap. Ya. Kan gitu juga ya. Kalau soal Bisa lah. ya kalau soal pembayaran tidak masalah. Tidak masalah Yang penting lah. konsep awalnya udah diterima. Benar. Gitu loh. Benar sekali. Oke. Jadi oke lah, tanpa basa-basi lagi ya, kita sudah di penghujung waktu. Sampai ketemu di meeting berikutnya. Oke? Ya. Bye bye.